memang batal menikah itu karena mahar, memang kalau dalam hukum Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya perempuan yang baik yang ketika dia menikah maharnya itu paling sedikit mintanya, tidak menyusahkan suaminya atau calon suaminya. Ini perempuan yang baik gitu. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam pun menikah dengan Siti Hawa, maharnya itu hanya sholawat. Berarti cari mahar yang paling teringan. Nah, kalau memang yang saat ini ramai di kalangan masyarakat, ada banyak kalangan entertain yang menikah gagal itu karena mahar. Nah, ini yang memang jelas salah. Walaupun memang di dalam hadis Rasulullah SAW, nikahilah laki-laki atau perempuan karena 4. Yang pertama kata Rasul 5 liha, karena hartanya. Tapi hartanya bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk untuk agama. Kaya hartanya untuk agama. Seperti Rasulullah nikah dengan Khadijah. Khadijah adalah wanita yang terkaya. Kekayaan Khadijah semuanya disedekahkan kepada Rasulullah seorang suaminya untuk di jalan Allah. Yang kedua, lijamaliha, karena kecantikannya, kegantengannya. Ini Rasul yang ngomong. Kita nikah mencari perempuan, mencari suami karena ganteng dan cantik. Ini memang perintah Rasulullah. Yang ketiga, karena apa? Karena nasabnya, keturunannya. Dia keturunan siapa? Keturunan orang baik atau tidak? Maka yang keempat kita lihat karena memang akhlaknya. Kita lihat kalau memang sebelum nikah saja akhlaknya sudah baik, apalagi ketika sudah menjadi suami dan istri. Nah, bagaimana ketika dia menikah gagal? Mungkin ada orang ketiga yang disebut yang saat ini pelakor. Nah, itu mungkin bisa jadi karena zaman saat ini banyak perempuan hanya mencari ke satu. Yang pertama adalah kenyamanan. Bisa jadi dia gagal karena dia sudah tidak nyaman. Atau bisa jadi orang yang sudah nikah saja bisa cerai karena mungkin tidak nyaman. Jangankan yang belum menikah, kalau soal materi ya, jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah pun, kalau lihat zaman saat ini, zaman sekarang, yang sudah menikah pun banyak peribahasa mengatakan perempuan itu diuji ketika suami tidak memiliki harta, dan suami diuji ketika suami banyak memiliki harta. Kembali lagi, kalau bicara terlalu jauh ke depan, saya takut jadi suuzon. Tapi kita kembali lagi bicara takdir. Karena jodoh itu sudah ditakdirkan sama Allah ketika kita dalam kandungan 4 bulan 10 hari. Jodoh kita sudah ditentukan. Siapa jodoh kita, sampai di mana jodoh kita, kapan ajal kita, berapa rezeki kita, itu semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Kita kembali lagi ke takdir. Mungkin takdirnya belum berjodoh. Memang ada bahasa ketika memang perempuan itu atau laki-laki itu ketika menikah jangan melihat materi, perempuannya melihat suami jangan melihat materi. Tapi ketika dia sudah menikah, akad dimulai, ketika kelar akad maka kehidupan itu dari nol. Artinya apa? Sama-sama saling mendukung suami dan istri. Istri mendoakan suami yang mencari rezeki, sama-sama dibangun perekonomian. Kenapa? Karena saya yakin bahwa an-nikahu miftahu rezeki. Nikah adalah kunci daripada rezeki. Jadi orang itu bisa dikatakan orang kaya, kata sahabat, kata Rasulullah, ketika dia sudah nikah. Ada sahabat Rasul yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya kan kaya raya. Saya seorang pemuda, dakwah engkau sering saya bantu. Saya sedekah." Kata Rasul apa? Kalau engkau belum menikah, Rasul sampai bilang 3 kali, miskinun, miskinun, miskinun. Dikatakan sama Rasul orang yang belum mempunyai istri, walaupun dia kaya raya, tapi dia belum punya istri, tetap dikatakan sama Rasulullah miskin sampai 3 kali. Maka ketika dia sudah menikah, jangan melihat harta. Nanti urusan harta, urusan rezeki itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
ketika kita menjalani syariat agama, menikah, yakinkan bahwa nikah adalah kunci daripada rezeki.